Kalau udah selesai fotonya atau ininya silahkan ini ya. Scroll Kak, sudah di SS, udah di screenshot ya. Silahkan di SS Aisyah. Oke. Oh, nomor 3-nya mana? Oh, nomor 3-nya di bawah, nak ya. Jadi nomor 1, 2, terus ke bawah tuh. Ini lagi, Aisyah. Nah, itu nomor 3-nya muncul, nak ya. Nomor 3, nomor 6, nomor 4. Ya. Tunggu dulu, Aisyah. Next, Kak. Di scroll lagi Aisyah ke atas. Udah selesai, nak. Oke, naik lagi dikit. Ya, tuh soal nomor 8. Oke. Ya, tunggu dulu. Oh, ini Pak Moses udah masuk. Silakan unmute Pak Moses biar kita langsung. Oke, silakan difoto nak sampai nomor 10 ya, karena Pak Mosesnya udah masuk. Jadi sebentar lagi Pak Moses akan menjelaskan. Udah nak ya. Kalau sudah, Aisyah stop screen-nya dulu. Stop share screen, oke. Ya. Ya, makasih Aisyah. Sama-sama Ibu. Halo Pak Moses. Udah ya? Ya. Mana nih Pak Moses? Sebentar, Pak. Oke. Oh ya, silakan Pak Moses sekarang. Iya. Oh, Pak Mosesnya masih muda nih. Oke. Ya. Pak Moses menggunakan 2 layar apa 1, Pak? Saya 1 layar, Bu. Oke. Ya, berarti ini aja kan? Oke, silakan. Pak Moses udah tampil di ini. Oke, ya, Bu. Makasih, Bu. Sama-sama. Sebelumnya nih. Oke. Ini adik-adik soalnya udah dilihat kan? Udah. Halo? Udah dilihat, Pak. Udah di-share barusan, udah di-foto masing-masing semuanya udah pegang. Oke. Berarti udah langsung bisa kita kerjakan soalnya ya? Kita mulai dari nomor? Kayaknya nomor 1 dulu ya. Ini kayaknya baru kita kerjakan. Sebelum ke nomor 1, Dek. Kalau kita ingat lagi, rangkaian resistor kan ada 2 jenis ya. Ada rangkaian seri dan rangkaian paralel kan? Kita tulis dulu ya. Rangkaian resistor. Ini pada dasarnya ada 2 rangkaian. Oke. Yang pertama, kita mulai dari rangkaian seri. Nah, ciri khas dari rangkaian seri, tentunya resistor ya.
tidak akan kita temukan yang namanya cabang antar resistor. Jadi nggak ada cabang antar resistor. Kita misalkan ini adalah R1, ini R2, ini R3. Oke. Nah, ini ciri khas dari rangkaian seri resistor. Saya tambahkan di sini sebuah titik. Ini titik A. Saya tambahkan di sini juga titik B. Kita harus pahami dulu Pak Moses, tujuan dari rangkaian. Pak Moses, tampilan gambarnya mungkin karena jaringan juga ya, jadi agak buram gitu, kurang fokus, agak buram Pak. Atau karena kameranya terlalu jauh atau bagaimana? Bentar, Bu, ya. Oke. Kayaknya jaringannya Pak kurang kuat Pak. Oh ya, udah lumayan. Nah, udah Pak, udah bagus. Sip. Ya, udah bagus Pak. Ya, saya lanjut. Makasih Bu. Ya. Nah, rangkaian seri, perhatikan tujuannya. Ini rangkaian tujuannya sebenarnya adalah membagi tegangan. Jadi kalau kita tulis poin yang pertama dari rangkaian seri resistor ini membagi tegangan. Oke, maksudnya seperti ini ya. Tegangan antara titik A dan B ini adalah penjumlahan dari tegangan pada resistor pertama tambahkan dengan pada resistor kedua, tegangan pada resistor 3. Oke. Lalu kalau kita perhatikan pada gambarnya kan nggak ada cabang. Artinya arus yang mengalir di tiap resistor atau I di tiap R. Ini tahu kan arus adalah simbol I adalah simbol arus, sedangkan R adalah simbol hambatan. Oke, di tiap R sama besar. Oke, artinya seperti ini ya. Arus yang pada resistor pertama sama dengan arus yang mengalir pada resistor 2, itu juga yang mengalir pada resistor 3. Atau boleh kita tuliskan, ini adalah arus yang mengalir sepanjang A ke B. Oke. Untuk R pengganti atau R total A ke B. Ini tinggal kita jumlahkan. Jadi RAB sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Oke. Ini untuk rangkaian seri. Sebelum kita ke contoh soal, saya terangkan lagi bagian paralel. Paralel, kita temukan yang namanya dua cabang. Antar resistor, pasti kita temukan dua cabang. Itu ciri khas dari rangkaian paralel. Oke. Untuk memperkuat jaringan, untuk yang lain silahkan videonya dimatikan ya. Maaf Pak, sebentar. Oke. Oke, saya lanjut. Nah, ini kita misalkan R1, R2, R3. Di sini ada titik A, ini ada titik B. Oke, kalau kita perhatikan, tujuan dari rangkaian paralel mengacu ke hukum Kirchhoff yang pertama. Andaikan arus mengalir dari titik A menuju cabang. Kita misalkan ini adalah I. Karena dia ketemu cabang, maka arus ini akan terbagi. Terbagi menjadi 3. Oke? Saya misalkan ini I1, saya misalkan ini I2, saya misalkan ini 3. Dah, berarti tujuan dari rangkaian paralel sendiri adalah membagi arus. Membagi arus. Tentunya arus listrik ya yang dibagi ya. Kalau saya tuliskan seperti ini, arus dari titik A masuk ke cabang itu sama dengan penjumlahan I1 tambah I2 tambah I3. Arus yang masuk itu diikuti dengan tanda panah menuju cabang. Arus yang keluar tanda panahnya menjadi cabang. Oke. Nah, untuk rangkaian paralel, tegangan atau beda potensial di tiap resistor, di tiap R, itu sama besar. Sama besar.
Kalau saya tuliskan seperti ini ya, PAB ini adalah tegangan yang ditampung pada resistor pertama, ini juga yang ditampung pada resistor 2, ini juga yang lagi, supaya kita lanjut ke contoh soal, menghitung R total. R total A ke B, karena saya kasih titik A dan B. Nah ini seper RAB sama dengan seper R1 ditambahkan seper R2 tambahin dengan seper R3. Kalau sudah ketemu seper RAB, nanti jangan lupa ya, ubah seper RAB menjadi RAB. Oke. Coba kita kerjakan contoh soal nomor 1. Semuanya udah difotokan soalnya kan? Halo? Halo, Dik? Udah, Pak. Udah, Pak. Oke. Coba contoh soal yang pertama. Seperti ini. Kalau nggak paham langsung dibilang ya. Misalkan nanti saya terangkan, di situ ada sedikit kejanggalan, langsung silahkan ditanyakan. Oke, pada soal ada titik A dan B. Ada titik A dan B, ini titik A. Di sini ada resistor. Ini titik B. Nilai hambatannya adalah 2R. Ini 2R ya. Lalu di sini ada resistor lagi. Ini R, di sini juga R. Yang ini R, ini juga R. Oke. Terus di sini ada lagi resistor. Lalu di sini tidak ada resistor. Di sini ada 2 resistor. Oke. Dah. Ini namanya analisis rangkaian ya. Ini tadi 2R. Di soalnya ini 2R. Yang ini R. Ini R. Dah. Sekarang kita perhatikan. Rangkaian yang paling sederhana. Kita mulai dari rangkaian. Langsung kelihatan. Ini rangkaian apa? Seri, Kak. Kalau saya tanyakan sama kalian. Ya, rangkaian seri. Nah, karena di sini ada cabang. Ada 2 cabang, 2 cabang, 2 cabang. Berarti sepanjang ini namanya rangkaian apa? Paralel. Rangkaian paralel. Oke, kita serikan dulu ya. Kalau kita serikan ini 2R. Udah? Sekarang kita hitung R paralelnya. Kita hitung R paralelnya. Cara menghitung R total, itu kita gunakan per RAB. Udah? Mana tahu nanti di soal ada R pengganti. R ekivalen itu sama aja dengan R total. Oke, kita tulis ya, per RP sama dengan, perhatikan deh, segmen di sini ada hambatan nilainya 2R. Pada segmen ini ada nggak hambatan? Enggak, Kak. Ada. Kalau nggak ada berarti hambatannya berapa? 0 kan? Ya. Oke, pada segmen ini ada nggak hambatan, Bu? Ada, Pada Kak. segmen yang ada nilainya 2R kan? Oke. 1 dibagi 0 berapa, Bu? Tak hingga kan? Tak hingga. 1 dibagi 0. Ya kan? Tak hingga. Tapi kalau ke 1 dibagi tak hingga baru 0. Ini berarti hasilnya berapa? Tak hingga. Oke. Bilangan ditambah tak hingga. Hasilnya pasti tak hingga. Ya kan? Kalau saya tuliskan seperti ini. 1 ditambah 2 ditambah tak hingga. Itu sama aja dengan tak hingga. Oke? Kalau kita udah ketemu seper RP, ubah seper RP jadi RP. Nah, kalau kita ubah jadi seperti ini kan, RP sama dengan 1 dibagi tak hingga. 1 dibagi tak hingga sama dengan 0 kan? Iya. Halo? Iya, Nah, artinya R paralel ini 0. Kalau kamu perhatikan lagi, Dek.
R dengan 0 dengan R rangkaian apa? Paralel. Yang ini. R. Ini perhatikan ya. Setelah saya penghapus. Ya, saya ambil penghapus dulu. Oke. Nah, saya sederhanakan lagi gambar rangkaiannya ya. Tetap kita tulis ada titik A. Sini ada hambatan yang nilainya 2R. Ini ada titik B. Oke. Ini tadi R. Yang ini R. Tadi setelah kita tanya. 0 kan hambatannya kan, B? Setelah kita cari tadi. Iya, Kak. Nah, kalau ini R, 2R. Ini rangkaian apa, Dik? Seri kan? Gimana? Iya, Kak, Bisa seri. diterima? Oke, ini rangkaian seri 2R. 2R dengan 2R rangkaian apa? Ada cabang nih. Paralel, Kak. Ya, paralel. Berarti tinggal kita hitung ya. Jadi 1/RAB sama dengan 1/2R ditambah dengan 1/2R. Langsung kelihatan ini kan? Setengah tambah setengah sama dengan 1. Berarti 1/RAB sama dengan 1/R. RAB itu sama dengan R. Inilah jawabannya. Silakan ditanyakan, Dik, kalau ada yang kurang dipahami dari penjelasan nomor 1. Ini analisis rangkaian dulu. Paham? Paham, Kak. Paham, Halo. Kak. Nah, oke. Kalau ada pertanyaan silakan aja, Dik, ya. Jangan malu. Oke. Kita lanjut nomor 2. Nomor 2 itu ada 3 hambatan kan, nomor 2 kan? Iya kan, Dik? Nomor 2? Iya, Kak. Oke. Bentar ya. Biar saya lihat dulu soalnya. Bentar ya. Itu ada hambatan 2 ohm sama 4 ohm dan 8 ohm. Oke. Bring gede. Enakan nih. Di sini ada hambatan, di sini ada hambatan juga. Berapa hambatan di sini, Dek, di soalnya? Pada soalmu? 2. 2 2 ohm. Di sini berapa hambatannya? 2 ohm. 2 ohm ya. Yang ini berapa? 4 ohm. 4 ohm. Ini 4 ohm. 4 atau 8? 4. Ini 4 ohm ya. Oke. Di sini ada titik P dan Q kan? Ada titik P, ada titik Q. Pada soal kita dikasih tahu arus yang mengalir di mana? Arus yang mengalir di mana? P. Enggak, di soalnya, Dek. Di 8 ohm atau 4 ohm? Arus yang dikasih tahu. 8 ohm, Kak. Apa 8 arusnya, Dek? Di 8 ohm. 8, Pak. 1,5 ampere. 1,5. Boleh saya tulis 3/2 ampere kan? Iya, Kak. Boleh, Kak, boleh. 8 ohm ini rangkaian apa? Paralel. Kalau paralel apa yang sama, Dik? V sama. P-nya. P-nya sama kan? Jadi untuk mencari arus di sini,
Caranya, tegangan pada 4 ohm itu sama dengan tegangan pada 8 ohm. Kita tulis ya. P di 4 ohm itu sama dengan P pada 8 ohm. Rumus P masih ingat kan? P itu sama dengan I kali R. Oke? Arus yang mengalir di 4 ohm kita nggak tahu berapa. Kita misalkan I, sedangkan hambatannya adalah 4. Sama dengan, oke, arus yang mengalir pada 8 ohm 3/2, hambatannya adalah 8. Dah, kalau kita coret ini sekali. Bagi 4 tinggal 1, bagi 4 tinggal 2, ya nggak? Iya, Kak. Kurang bawah. Kenapa, Dik? Nggak kelihatan, Kak. Nggak kelihatan? Kurang bawah. Kurang ke bawah. Waduh. Bentar ya. Ya, udah kelihatan nggak kalau seperti ini? Kelihatan udah, Kak. Oke, kelihatan ya. Udah, saya lanjut lagi. Sampai di sini bisa paham nggak, Dik? 4 dibagi 4, 1 kan? 8 dibagi 4, 2. Oke? 3/2 dikali 2 berapa? 3. Oke, 3. Berarti arus yang mengalir pada 4 ohm, 3 ampere. Sampai di sini bisa paham? Paham, Kak. Kak. Oke. Nah, arus yang mengalir pada 4 ohm dan 8 ohm adalah 3 tambah 3/2. Berarti arus yang mengalir pada 2 ohm, kalau saya misalkan I, sesuaikan dengan, berarti I sama dengan, yang keluar dari cabang adalah 3 dan 3/2. 3/2 sama dengan 1,5. Berarti 3 ditambah 1,5. Ya enggak? Iya, Kak. Hukum Kirchhoff ya. Ini hukum Kirchhoff. Oke. Sama dengan 4,5. Udah? Berarti di sini nilainya adalah 4,5. Saya ganti. 4,5 ampere. Dah. Oke. Untuk menghitung tegangannya, nah ini. Kalau kita perhatikan, 2 ohm, ini saya tulis ke bawah dulu ya, biar kelihatan. Tapi yang tidak kelihatan. Hambatan 2 ohm diserikan dengan hambatan 4 ohm, dan 4 ohm ini diparalelkan terhadap 8 ohm. Seperti ini. Di soalmu yang ditanya adalah berapa tegangan PQ atau beda potensial PQ. Seperti itu kan? Ini rangkaian seri. Setelah kamu gabung, ini rangkaian paralel. Setelah kita gabung jadi rangkaian seri terhadap 2 ohm. Itu tugasnya membagi tegangan. Artinya, kalau di sini saya kasih kabel, ini juga ada kabel. Ini namanya adalah VA. Saya kasih lagi kabel, saya kasih lagi kabel. Ini namanya adalah VB. Maka VPQ itu sama dengan VA ditambah VB. Ya enggak? Iya, Kak. Halo? Nah, oke. Kak, VA ditambah sampai Q. Ini burungnya baru atau gimana? Udah kelihatan nggak? udah, Halo? Kak, udah. Sudah kelihatan? Oke. Udah. Nah, kita ikuti. PPQ sama dengan PA tambah CD. Ini karena hambatan 2 ohm dengan hambatan paralel adalah rangkaian seri. Rangkaian seri membagi tegangan. Karena yang ditanya adalah PPQ, jadi cukup kita cari tegangan di A dengan tegangan di B. Nah, arus yang mengalir di sini berapa tadi? Arus yang mengalir. 4,5. 4,5. Iya, 4,5. Berapa R-nya, Dek? Dua. Tambah ya. Boleh nggak salah satu saya pakai? Karena tegangan sama kan pada rangkaian paralel kan. Kalau saya pakai data 8 ohm dengan data 4 ohm itu sama aja.
Saya mau pakai data yang di 8 ohm. Arus pada 8 ohm berapa, Dik? 3/2. 1,5. Iya, Sama aja kan? sama. Kali 8. Nanti ini kamu samakan dengan ini, 4,5 kali 2 tambah. Tadi kan kita gunakan data 8 ohm. Coba kita gunakan data yang di atas. 3 dikali 4. Pasti hasilnya sama. Coba. Ini 9 kan? Iya. Iya, Iya, Kak. 9. Ini berapa? 12. 9 tambah 12. 21 kan? Sama aja dengan ini. Banget. Dan tambah 12. 21. 21 pun 20. Mau pakai yang atas, mau pakai yang bawah, sama aja. Bisa? Iya, Kak. Insya Allah, Kak. Gimana, Dek? Beneran nggak pakai garis apa penggaris? Kelihatan ya? Nggak kelihatan tuh apa di layar kalian tulisan saya? Itu gimana? Kelihatan, Kak. Kelihatan. Kelihatan ya? Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, Dek? Sebelum kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3 juga sama dengan nomor 2. Halo? Gimana? Dengar. Bisa terima? Oke. Kita lanjut ya. Lanjut. Nomor 3. Perhatikan gambar di bawah. Jika pada hambatan 2 ohm mengalir arus sebesar 4 ampere. Hitunglah nilai GGL pada baterai. Oke. Saya gambarkan dulu ya. Iya, Kak. Kalau ada itu, jangan langsung kamu hitung R totalnya. Perhatikan data yang dikasih tahu, ada nggak arus? Ada nggak tegangan? Kalau ada, jangan pernah hitung hambatan total. Oke. Ini yang ditanya ya, nilai GGL-nya ya. Saya mau nanya sama kalian dulu deh. Kalau saya kasih titik, ini titik A, ini titik B. Udah? Ini rangkaian apa? Seri. Seri. Ini segmen atas. Kelihatan tulisan saya kan? Kelihatan, Kak. Kelihatan. Ini rangkaian paralel pasti kalian terima. Udah? Kalau ini rangkaian apa, Dik? Seri. Ini segmen bawah. Udah? Segmen bawah. Segmen atas dengan segmen bawah rangkaian apa? Paralel. Paralel. Tegangannya kan? Artinya, tegangan pada baterai, yaitu GGL, itu adalah tegangan pada segmen bawah, itu juga yang sama dengan di tegangan segmen atas. Oke? Jadi tegangan pada segmen bawah sama aja dengan tegangan segmen atas. Karena apa? Karena ini segmen bawah, segmen atas merupakan rangkaian paralel. Oke. Di soal kita yang dikasih tahu adalah arus yang mengalir pada 2 ohm itu adalah 4 ampere. Ini ya, 2 ohm di sini kan? Ini 2 ohm. Di sini 8 ohm. Masih kelihatan tulisan saya kan, Dek? Ini 2,4 ohm. Kelihatan, Pak. Masih. Saya cukup membahas segmen bawah. Jadi saya keluarkan gambar segmen bawah jadi seperti ini. Kembali ke contoh soal nomor 2. Jadi hampir mirip dengan konsep nomor 2. Oke. Ini segmen bawah tadi ya. Nah, ini 2 ohm. Yang ini 8 ohm. Ini tadi 2,4 ohm.
Oke. Pada soalmu dikasih tahu arus yang mengalir di 2 ohm adalah 4 ampere. Ini 4 ampere, Dik. Sama kayak tadi. Ya, coba kita kerjakan. Tegangan pada 2 ohm sama nggak pada tegangan 8 ohm? Sama. Sama. V2 ohm itu sama dengan V8 ohm. Oke. Rumusnya I kali R. Arus yang mengalir pada 2 ohm adalah 4. Hambatannya adalah 2. Sama dengan arus yang mengalir pada 8 ohm kita nggak tahu berapa. Tambah. Dikali 8. Dikali R kan? 4 kali 2 berapa, Dik? 8. Langsung ke sini kan? Paham? Berarti di sini sama dengan 1. 1. Arus yang mengalir pada 8 ohm rupanya 1 ampere. Oke, ikutilah aliran arus. Yang mengalir di 2 ohm 4 ampere. Oke, ketemu cabang. 1 ampere, ketemu cabang. Berarti 4 tambah 1, hukum Kirchhoff yang pertama. Jumlah arus yang masuk ke cabang sama dengan jumlah arus yang keluar. Berapakah nilai arus yang mengalir pada 2,4 ohm? Kalau seperti itu? 5 ampere. 5 ampere. Iya, 5 ampere. Udah. Oke, setelah itu baru hitung kayak nomor 2 tadi. Caranya gimana? Kita kasih titik. Saya misalkan ini titik A. Ini titik B. Ini titik C. Ya. Artinya, GGL itu sama dengan beda potensial antara titik A dan B tambah beda potensial antara titik B dan C. Oke. Kelihatan tulisan saya, Dek? Kelihatan, Kak. Kelihatan ya. Oke. Pada segmen AB ada 2 yang bisa kita tinjau. Boleh dari 8 ohm, boleh dari 2 ohm. Kita pakai dulu yang 2 ohm ya. Iya, Kak. Arus 4 ohm berapa, Dik? 4. R-nya berapa? R-nya? 2. Oke, tambah. Pada segmen BC, arusnya berapa? 5. Oke, R-nya? 2,4. 4. Oke, 2,4. Coba kita cari. Ini berapa nih kalau kamu hitung? 4 tambah 2. 4 tambah 2. 4 kali 2. Maaf, 8 ya. Iya, Kak. 2,4 berapa? 12 ini kan? 12, Kak. 12. Tambah 8. 20. Itu kalau kita menggunakan 2 ohm. Coba kita gunakan yang 8 ohm. Arusnya berapa? 1. 1. Kalau segmen BC-nya tetap sama. 5 kali 2,4. Sama aja kan? 4. Lupa kan? Sama. Nah, jadi mengerjakan contoh soal nomor 2 dan 3, cukup kamu pahami rangkaian seri dan rangkaian paralel. Jadi nggak usah dicari R totalnya. Kalau kamu cari R total, nanti makin panjang. Memang ketemu, tapi panjang caranya. Oke. Kita lanjut. Nomor 4. Tapi sebelumnya, gimana? Bisa diikuti sejauh ini? Bisa, Kak. Gampang nggak menurut kalian? Bisa dipahami nggak? Halo. Bisa, Kak. Sedikit-sedikit. Sedikit ya, masih sedikit ya. Oke, coba kita kerjakan nomor 4. Sebuah lampu dengan spesifikasi 20 volt per 4 watt. Oke, kalian pernah ketemu dengan soal seperti ini? Ada data spesifikasi? Pernah, Kak. Oke. Kalau saya mau tanya sama kalian, gimana cara menghitung R-nya? Ada lampu kita? Nggak tahu. Oke. Ini ya. Ini lampu. Setiap lampu memiliki data spesifikasi. Nah, di soalnya 20 volt per 4 watt. Nah, ini kita definisikan dulu ya. Sebelum kita mengerjakan soalnya, ini harus tahu
Ini namanya adalah batas operasional tegangan. Namanya Pmax. Oke. Jadi lampu ini hanya bisa menampung tegangan sebesar 20 volt. Lewat dari 20 volt, lampu rusak. Tapi bisa kita pasangkan dengan di bawah 20 volt. Cuma nyalanya nggak normal, tapi nyalanya jadi redup. Oke. Ingat ya, kalau kita hubungkan dengan nilai tegangan di bawah 20 volt, ini nyala tapi redup. Kalau kita hubungkan di atas, ini pasti rusak. Paham ya? Nah, ini namanya adalah Pmax. Daya maksimum pada lampu. Namanya adalah daya disipasi. Oke? Daya disipasi berasal dari energi disipasi. Nah, untuk menghitung R-nya, kamu berangkat dari rumusnya aja. Daya kan rumusnya P kuadrat per R. Ya kan? Ini kita ubah jadi R lampu sama dengan, ya, tinggal kamu balikan aja. R pindahkan ke P, P pindahkan ke R. Ini jadi Pmax kuadrat dibagi dengan Pmax. Nah, mana tahu nanti ditanya hambatan lampunya. Ini. Udah? Kita lanjut ke soalnya. Nah, di soalnya hendak dihubungkan dengan sebuah tegangan 100 volt. Kalau saya gambarkan seperti ini ya, ini lampu. 20 volt adalah Pmax-nya, 4 watt adalah Pmax-nya. Mau dipasang dengan sumber tegangan yang nilainya 100 volt. Oke. Menurutmu rusak nggak nanti lampu ini, Dek? Rusak. Supaya nggak rusak, kita ingat sifat rangkaian. Bentar ya, saya geser dulu ya. Oke, saya geser. Rangkaian seri itu tujuannya untuk apa, Dek? Rangkaian seri. Membagi tegangan. Membagi tegangan. Oke. Berarti nanti lampu harus kita serikan dengan hambatan. Tujuannya apa? Supaya tegangan pada 100 volt ini dibagi. Oke. Kalau saya tambahkan R di sini. Bentar pakai. Bisa nerima? Bisa nangkep? Ya, bayarnya gitu. Bisa, Kak. Bisa, Kak. Bisa? Oke. Bisa, Kak. Berarti tegangan pada lampu itu maksimumnya 20 volt. Artinya tegangan pada R di sini berapa nanti? 80. Udah? Iya, 80. Mantap. 80 volt. Udah. Ini dan ini rangkaian apa, Dik? Seri. Ah, bagus. Berarti boleh nggak saya tuliskan I pada lampu itu sama dengan I pada R. Sorry, I pada R. I pada R. Oke? Nah, kalau rumus hukum Ohm sama dengan I kali R, berarti I lampu sama dengan, yuk, P sama dengan I kali R. Berarti nanti I sama dengan P pada R dibagi dengan R. Paham sampai di sini? Paham, Kak. Nah, sekarang gimana cara mencari I lampu? Oke. Ada Pmax, bisa hitung yang namanya I. I max itu adalah Pmax per Pmax. Asalnya dari rumus daya. Saya tulis ya, mana tahu kalian lupa rumus daya. Daya sama dengan P kali I. Kalau kita jabarkan, I jadi I kuadrat Kali R. kali R. Kamu jabarkan lagi, ini jadi P kuadrat per R. Gitu ya. Energi sama dengan P kali T. Artinya, boleh kamu tulis PIT. I kuadrat RT. P kuadrat per R kali T. Nah, I lampunya coba kita cari. Pmax-nya berapa pada soal kita? 4. Nah, 4. Ini 4. Pmax-nya 20 ya? 20. Berarti kalau kita bagi 4 tinggal 1, bagi 4 5. Arusnya adalah 1/5. Bisa terima ya? Bisa. Oke. Nah, kita tulis R lampu
R lampu, R pada hambatan yang kita serikan itu sama dengan P per I lampu. Dan ini tentunya P pada R ya. R-nya R kecil. Berapa P pada R? 80 volt. Wow. Bagi I lampunya tadi berapa? Setengah. Seperlima. 5. 400. 80 kali 5 berapa? 400. Nah, 400 hambatannya. Tapi harus diapain? Diserikan atau diparalelkan? Di paralel. Halo? Diserikan atau? Ini rangkaian apa? Seri. Rangkaian seri kan? Iya. Ya, rangkaian seri. Maka perlakuan yang diberikan ke rangkaian haruslah diserikan dengan hambatan 400 ohm. Itu jawabannya. Bisa semuanya? Bisa. Ini gimana? Perlu kalian fotokan atau gimana, Dik? Saya geser dari kiri ke kanan. Halo? Halo. Perlu ini di Apa, Kak? perlu nggak ini di kalian foto? Biar saya geser ke kiri. Udah dicatat, Kak. Oh, udah bisa, bagus. Berarti boleh saya habis ya? Oh, tanya yang lain aja, Kak. Kalau di saya kan kepotong. Jadi nggak bisa foto sampai bawah. Oh, gitu ya. Berarti saya fotokan aja kali ya. Nanti biar Pak SB yang ngirim ke kalian. Iya boleh, Kenal Kak. sama Pak SB? Kakak aja. Iya, Kakak. Iya, Pak SB. Aduh. Ini apa nih? Bentar ya. Kalau ada yang mau bertanya bisa langsung ini ya di kalau di tanda reaction kalian lambaikan tangan, nanti bisa langsung di unmute gitu, atau bisa ditulis lewat kolom chatnya ya. Silakan kalau yang mau bertanya boleh langsung. Iya. Dan saya rasa jangan malu-malu bertanya, Dek ya. Ya. Oh, itu ada pertanyaan dari Yunus. Pertanyaan dari Yunus. Ya. Yunus, coba langsung aja Yunus, langsung ngomong ya. Ayo ditanyakan kalau ada. Langsung di unmute dulu Yunus, biar langsung dengar. Iya, Bu, ya, Bu. Pertanyaan kan? Yang tadi yang R lampu sama dengan Vmax per Pmax itu angkanya berapa, Kak? Nggak kelihatan tadi. Yang mana, Dek? R lampu, Pmax kuadrat per Pmax. Yang Kalau Imax. Oh, Pmax ini, Pmax per Pmax. Ya. P-nya kan 4. Iya. P-nya 20. 4 per 20 sama dengan 1/5, ya enggak? Iya, Kak.
Nah, udah. Ya, Kak, makasih. Oke. Yang lainnya gimana? Ada yang mau ditanyakan? Enggak. Saya. Kak, Oke. Kenapa? Ada Dek yang mau ditanyakan? itu tadi yang nomor 4. Ya, seperempat. Kenapa? Itu tadi 80-nya tadi dapat dari mana ya? Yang 80 voltnya. Oke, 80. Jadi gini ya. Cara berpikirnya seperti ini. Ini 100 volt, ini 20 volt. Kalau kita paksakan lampu rusak. Supaya nggak rusak, maka tegangan 100 ini harus kita bagi. Yang membagi tegangan adalah rangkaian seri. Maka lampu harus kita serikan dengan R. Di sini telah terpakai 20, berarti sisanya berapa? 100 kurang 20? 20. Berapa tuh? 140. 80 kan? Ya, Bisa. Ya, oke, Kak, makasih. Oke, ada lagi sebelum kita lanjut ke nomor 5? Ada lagi, Dek? Kak, mau tanya. Ya, yang mana, Dek? Nomor 4 yang I lampu sama dengan IR itu dapat dari mana ya, Kak? Karena rangkaian seri, Dek. Lampu dengan R. Rangkaian seri harus sama nggak? Sama. Ya, kalau sama berarti arus pada lampu sama dengan arus pada R. Ini bukan I kali R ya, tapi I pada R. Oke, Kak, makasih. Lagi? Ada yang mau ditanyakan? Ya? Oke, karena nggak ada, lanjut. Nomor 5 ya. Nah, perhatikan Dek, nomor 5. Di soalnya itu kan bentuknya layang-layang ya. Ada gambarnya. Kenapa, Kak? Lihat dulu. Kemarin mau ngapain? Wah, mau. Oke, kita lanjut. Mudah-mudahan nggak terganggu ya. Nah, perhatikan. Jika beda potensial antara titik P dan R adalah 14 volt, berapa nilai P pada baterai? Oke. Gambar rangkaian kita ubah jadi seperti ini, Bu. Gambar rangkaiannya biar gampang. Tapi sebelumnya saya tanya dulu sama kalian. 2R sama 3R sama 4R itu rangkaian apa? Halo? 2R, 3R, dan 4R itu rangkaian apa, Dik? Heri, Kak. Enggak, rangkaian. Kalau begitu, boleh nggak saya jadikan seperti ini? Ini 2R, yang ini 3R, ini 4R. Ini tegangan ya. Saya ubah jadi seperti ini. Bisa aja kan? 2R, tadi ini 3R, yang titik S, P, Q, R. Ini S, yang ini P, ini Q, yang ini R. Boleh seperti ini saya ubah gambar rangkaiannya. Halo? Boleh, Kak. Boleh, Kak. Pada saat itu yang ditanya adalah nilai tegangan di sini kan? Ingat ya, kalau rangkaian seri arus sama.
Kalau rangkaian seri arus sama. Di soal kita dikasih tahu, beda potensial antara titik P dan R itu sama dengan berapa volt? Beda potensialnya. Halo. Berapa P dan R? Kan? 14 volt. Oke. Gimana, Dek? Tulisan saya kelihatan nggak? Ini ada yang nge-lag tadi suaranya saya dengar. Macet-macet, Kak. Halo. Video kakak di Nggak kelihatan? Halo. Udah. Oke. Ya. Nah, tegangan pada titik P dan R adalah 14 volt. Nah, di sini PQR ada dua hambatan. Rangkaiannya adalah rangkaian seri. Jadi kalau saya tulis gini ya. PPR sama dengan Bisa mau ke sini? Bisa mau ke sini? Halo, gimana, Dek? Masih bisa dengar nggak suara saya? Terganggu, Kak. Iya, ada suara ya? Buka ada suara burungnya. Bagus itu. Oh, lanjut. Oke, saya lanjut ya. Beda potensial P dan R itu sama dengan arus yang mengalir pada segmen PA. Lihat ada yang masuk juga. Suaranya tabrakan kan? Nah, udah mama. Iya kan mama sambil Mama nggak harus, jangan pakai webcam. Oh, langsung masuk aja ya. Oke. Nah ya. Ya. Langsung masuk. Oke, halo. Halo, Dek. Halo. Halo. Halo, Dek. Bisa dengar suara saya? Halo. Halo, Kak. Bisa. Halo. Halo. Oke. Coba dicek lagi, Dek, tulisan kalian di layar. Saya masih mendengar suara agak No, kata mama nggak boleh di tempat ini. belum. Ya kan ada burung, Suara burung, Kak. Iya, burung. Ganggu sama suara burung. Saya pikir suara apa itu? Iya. Putus-putus ya suara saya. Suara burung yang lancar. Iya, suara burung yang lancar yang saya dengar. Suara burung sama ya. Udah. Coba di Burung yang ngajarannya, Kak. Bukan, Kak. Oke. Saya lanjut ya. Ini masih kelihatan? Kalian baca? Kelihatan. Ada potensial antara titik P dan Q, Kak, bukan P dan R. P dan apa? P dan Q. Oh, itu. Ya, saya ralat deh. Itu bukan P dan Q ya. Ganti. Itu P dan R itu ya. P dan R itu ya. Bukan P dan Q. Bukan P dan Q ya. Berarti nomor 6 juga nanti ada yang kurang data. Oke, P dan R. Baik, Kak. Soalnya titik P dan R. Soalnya, halo. Halo. Coba difotokan dulu nih. Yang nomor 5 dan 6. Ngeblur. Ngeblur. Nggak kelihatan? Ngeblur, Kak. Ini
Masih ngeblur. Masih Kak, kurang pas. Kurang fokus. Ya. Nggak kelihatan ya dia? Sama sekali nggak kelihatan. Itu bukan PP dan Q ya, tapi PP dan R. Udah? PPR sama dengan I kali R. Ingat, ini pada segmen P dan R. Segmen P dan R. Nah, tegangan pada PPR berapa tegangannya? Halo? Tegangan PPR berapa, Dek? 14. 14. Oke. Sama dengan arus yang mengalir kita cari. Hambatan pada titik P dan R itu ada berapa? Ada 2. Kamu silahkan jadi berapa, Dik? 7R. 7R. Udah? 14 dibagi 7 berapa? 2. Berarti arus yang mengalir pada hambatan itu adalah 2/R. Udah? Ketemu ya? Arus yang mengalir adalah 2/R. Kalau di sini 2/R, di sini juga 2/R. Karena ini rangkaian seri. Rangkaian seri itu apa yang sama? Kuat arusnya, Kak. Nah, kuat arusnya yang sama. Dah. Yang ditanya pada soal kita adalah berapa nilai V pada baterai. Gimana cara menghitung V pada baterai? Tapi tinggal gini aja kan. V sama dengan arus total atau arus yang mengalir dari SR dikali dengan R total. Mengalir dari S ke R. Atau boleh juga arus yang mengalir dari S ke P. Lanjutkan lagi. I, PQ, I, CR. Karena ini rangkaian seri. Dan V-nya yang ditanya. Berapa arus yang mengalir pada S ke R? 2/R. Berapa deh arus yang mengalir? Iya, 2/R. Sedangkan R totalnya berapa? Jumlahkan. 2R tambah 3R tambah 4R. Berapa tuh? 9R. Iya, 9R. Mana yang bisa kita coret? R-nya. R. 9 berapa? 18. 16. Oh. Oke, inilah jawabannya. 18 volt. Silakan bertanya. Kalau ada, 7 itu soal hukum Kirchhoff. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Halo? Nggak ada, Dek, ya? Nggak ada. Oke, kita lanjut ke hukum Kirchhoff. Ya, perhatikan pada hukum Kirchhoff. Ini akan saya ajari untuk 2 loop. Kita langsung ke contoh soal nanti biar paham. Gambarnya kelihatan kan, Dik? Kelihatan, Kak. Oke. Ini R, ini R, ini R. Ini modelnya dulu ya. Nanti kita aplikasikan ke nomor 6 dan 7. Ada berapa cabang, Dek, pada gambar saya ini? 3. Ini cabangnya kan? Iya. Paham cabang kan, Dek? Ada 2 dong. Satu lagi emang di mana? Kan 2 kan? Ini cabang ya. Kalau seperti ini cabang. Kalau seperti ini cabang.
Kalau seperti ini bukan cabang ya. Ini juga bukan cabang. Bukan cabang, ini bukan cabang. Oke? Nah, kalau saya misalkan di sini R1, ini R2, ini R3, ini GGL1, GGL2, GGL3. Atau boleh P1, P2, P3, atau E1, E2, E3. Yang penting tegangan pada baterai. Dan setelah kamu tentukan cabangnya, ini bentuknya bentuk perintah. Ikuti aja nanti caranya, pasti ketemu jawabannya. Asalkan diikuti ya, dan konsisten. Ini tulis nama cabang dulu. Tulis nama cabang. Oke, saya misalkan nama cabangnya adalah A. Ini saya misalkan D. Boleh XY, boleh QR, terserah kalian mau menamakan apa aja. Udah? Setelah itu arahkan arus keluar semua dari salah satu cabang. Dari salah satu cabang. Saya pilih cabang A. Oke. Perintahnya tadi gimana, Dek? Disuruh keluar kan? Arahkan I keluar semua atau semua keluar ya. Ini terbalik nih kalimat ini. Saya ganti dulu ya biar nggak salah tafsir. Arahkan I semua keluar. Saya misalkan ini adalah I1. Saya misalkan ini adalah I2. Saya misalkan ini adalah I3. Oke? Sesuai dengan hukum Kirchhoff yang pertama, di cabang A ada nggak arus yang masuk? Halo? Ada nggak arus yang masuk di cabang A? Nggak ada. Berarti kita tulis 0. Ada nggak arus yang keluar dari cabang A? 1, 2, 3. Jadi kalau kita tuliskan jadi gini kan, I1 ditambah I2 ditambah I3. Ya enggak? Oke, bisa terima ya? Setelah itu baru kamu tulis nanti ini. Tuliskan PAB A ke B sama dengan sigma GGL ditambah sigma I kali R. Oke, sigma GGL ditambah dengan sigma arus kali hambatan. Dan ini harus kamu tulis dan arus ketiga. Arus kedua dan arus ketiga. Harus kamu tulis. Dah, coba kita tulis ya. Berarti PAB sama dengan arus yang pertama, deh, dari A ke B. Sudah? Sigma GGL ditambah sigma I kali R. Tanda panahmu ini bertemu dengan kutub positif. Kalau bertemu dengan kutub positif, nanti kamu tuliskan seperti ini ya. E1. Seandainya bertemu dengan kutub negatif, berarti minus E1. Paham? Paham, Kak. Oke. Ditambah dengan hambatan yang dilewati I1 dari A ke B hanya 1. R1. Jadi tulis nanti I1 kali R1. Nah, itu untuk arus yang pertama. Arus yang kedua, tuliskan lagi seperti PAB, seperti ini. Panjang A ke B bertemu dengan kutub positif. Kalau bertemu dengan kutub positif, berarti ini jadi E2. Bisa? Halo? Iya, Kak. Oke. Ada Iya, berapa Kak. resistor dilewati dari A ke B? Ini konsepnya dulu ya. Biar bisa nanti kamu gunakan rumus ini untuk nomor 6 dan 7. Ada berapa? Ada berapa resistornya? 1 kan? Iya. 1. Oke. Berarti nanti tuliskan I2 kali dengan R2. Nah, yang terakhir, arus yang ketiga. PAB sama dengan panjang A ke B untuk arus ketiga bertemu dengan kutub positif. Berarti kamu tuliskan E3 tambah
I3, ada berapa resistor yang dilewati dari A ke B untuk arus yang ketiga? Satu. Apa? R3. Oke. Setelah itu, kamu samakan koefisiennya. Samakan koefisien arus. Udah. Gimana caranya menyamakan koefisien arus? Harus kita jumlahkan. Nah, seperti inilah konsepnya. Coba kita aplikasikan ke nomor 6. Ya, kita aplikasikan ke nomor 6. Biar paham cara penggunaannya ya. Ini tetap saya tunjukkan caranya. Oke, nomor 6. Rangkaian di bawah ini menggunakan ampermeter yang memiliki hambatan internal 0,2 ohm. Berapa nilai arus yang terukur pada ampermeter? Oke, perhatikan gambarnya. Caranya tetap sama ya. Harus kamu tentukan dulu cabangnya. Ini bentar ya, saya gambarkan dulu. Oke, seperti ini. Ini ada ampermeter. Nah, yang tadi kalian fotokan kayaknya di sini nggak ada resistornya. Ini ada ya. Iya nggak? Ada nggak resistornya di bawah ini, Dik? Yang kalian fotokan tadi? Halo? Enggak. Nggak ada ya? Tambahin ya. Tambahin. Itu udah direvisi. Berarti yang dikirim tadi belum direvisi. Oke. Ini 9 volt. Yang ini 7 volt. Masing-masing 4 ohm. Ini 1,8 ohm. Oke. Terus ini 1 ohm. Bukan 18 ya. 1,8 itu ya. Ini 3 ohm. Udah. Hambatan internalnya 0,2 ohm deh. Pada ampermeter. Oke. Nah, kamu perhatikan. Ada berapa cabang pada gambar nomor 6 ini? 2. Ada 2. Ini kan? 1, 2. Udah? Perintahnya tulis nama cabang. Kita tulis nama cabangnya. Ini saya misalkan C, ini saya misalkan C. Boleh nggak? Biar bervariasi. Boleh. Halo? Boleh. Arahkan I semua keluar dari salah satu cabang. Saya pilih titik P. Udah, saya arahkan semuanya keluar. Ini saya misalkan I1. Ini saya misalkan I2. Ini saya misalkan I3. Boleh? Boleh, Kak. Boleh, Kak. Setelah itu, tulis PAB sama dengan sigma GGL tambah sigma I kali R. Tapi ini saya tulis PPQ. Berarti PPQ ya. PPQ sama dengan, oke. Lihat arus yang pertama. Sepanjang arus yang pertama bertemu dengan kutub positif, ya enggak? Iya, Kak. Iya, Oke, Kak. berarti sepanjang arus pertama, sepanjang PPQ, hambatan yang dilewati ada berapa? 1, Kak. 1. Berarti boleh saya tulis 4I1? Nanti lagi bisa balik. Boleh, Kak. Boleh. Oke, tuliskan PPQ untuk arus yang kedua. Ada nggak GGL ditemukan sepanjang PQ? Nggak ada. Berarti 0. Oke, tambah. Ada berapa R dilewati PQ untuk arus yang kedua? 1, Kak. 1. Kan ada ohm. 2, Kak. Ini ohm juga. Oh, Iya. Jumlahkan. 2I2. 1,8 tambah 0,2. Iya, 2. Oke. Terus yang ketiga, PPQ sama dengan sepanjang P ke Q bertemu dengan kutub positif. 7 berarti ya? iya, Iya, Kak. Kak. Udah? Tambah 1 tambah 3. Berapa itu? 4. I3. 4I3. I3. Bisa nangkap?
Bisa, Kak. Oke. Setelah itu samakan koefisien I. Samakan koefisien I-nya. Ini 4, ini 2, ini 4. Berarti ini tinggal kita kali 1, ini kali 2, ini kali 1. Seperti itu kan? Iya, Kak. Ya kan? Coba kita kalikan hasilnya jadi gimana? Tuliskan. Tuliskan lagi. Atau boleh juga di sini. Kamu tuliskan. 1 kali VPQ kali 9 kali 4 tetap. 2 kali VPQ jadi berapa, Dik? 2 VPQ. 2 kali 0? 0. 2 kali 4. 1 kali 1 kali 7, 1 kali 4 tetap. Setelah itu kita jumlahkan. Perintahnya dijumlahkan. VPQ tambah 2 VPQ tambah VPQ. Berarti 4 VPQ. Oke. 9 tambah 7. Sama dengan? 11. Nah, 4I1 tambah 4I2 tambah 4I3. Berapa? 0, Kak. Ada langsung jawab 0. Tapi boleh nggak saya tulis gini dulu deh. 4 kali I1 tambah I2 tambah I3. Boleh, Kak. Boleh. Boleh nggak? Boleh. Oke. Tadi I1 tambah I2 tambah I3. 0. Nah, 4 kali 0 berapa? 0. 0. Berarti VP sama dengan 11 bagi 4. Sama dengan 4 volt. Hati-hati, ini adalah VPQ-nya. Yang ditanya adalah arus yang melewati ampermeter. Yang melewati ampermeter itu I1, I2, atau I3? I2. Nah, arahkan ke persamaan. Sini. Tuliskan, VPQ sama dengan 2 I2. 4 sama dengan 2 kali I2. Oke, 4 dibagi 2 berapa? 2. Jawabannya. Dibandingkan menggunakan loop, kayaknya mendingan gunakan cara ini, Dek. Lebih sistematis, saya rasa. Karena kalau yang pakai loop, salah persamaan satu, semuanya jadi salah. Dan ini caranya nggak terlalu panjang, saya rasa. Oke? Paham ya? Nomor 6 ya? Paham, Kak. Halo? Paham. Sekarang kita kerjakan nomor 7. Kita kerjakan nomor 7. Atau gimana nih? Soalnya kan udah kalian foto kan? Mana tahu, Kak, bisa nggak kami dulu yang mengerjakan nomor 7? Mana tahu seperti itu. Gimana? Kita kerjakan? Atau kalian sendiri yang ngerjain, Dik? Halo? Barengan aja, Kak. Kita kerjakan aja ya. Ini tadi nomor 6 ya. Oke, sekarang nomor 7. Perhatikan nomor 7. Ada berapa cabangnya, Dik, pada gambar rangkaian nomor 7? 2. Ada berapa? Ada 2 kan? Udah dikasih tahu di situ kan? Titik Y dan X. Oke, ada 2 rangkaian, ada 2 cabang pada rangkaian. Ini 2 volt. Ini 4 volt. 2 ohm. Yang ini, waduh, terbalik. Minus ya, ini 5 volt. Terbalik ini ya, ini R-nya 7. Sorry, R-nya di sini. Oke. Ya. Cabangnya ada 2, udah dikasih tahu. Di sini Y, yang di sini X. Yang ditanya pada soal kita adalah besar dan arah arus listrik yang mengalir pada hambatan 7 ohm. Yang ditanya adalah besar, arus, dan arah arus pada 7 ohm. Oke, kita ikuti perintahnya. Masih kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan lagi ya. Tadi gimana deh? Arahkan arus keluar dari salah satu cabang kan? Misalkan ya, ini I1.
Ini I2. Ini I3. Dah. Sekarang perhatikan arus yang pertama. VYX sama dengan panjang Y ke X bertemu dengan kutub positif. Nilainya berapa? 2. Oke, 2. Ada nggak resistor dilewati? Nggak ada. Nggak ada. Kalau itu gimana, Dek? I1 kali 0 kan? Iya. Oke, I1 kali 0. Ini berapa? 0. 2. Jadi 2. Berarti 2 volt. Artinya, tanpa kita samakan koefisien, tanpa kita jumlahkan, udah ketemu. PXY-nya sama dengan 2 volt. Seandainya tadi ada R, harus kita lakukan langkah ini. Samakan koefisien, jumlahkan. Karena ini nggak ada yang namanya R, langsung ketemu. PXY-nya sama dengan 2 volt. Bisa nangkap maksudnya? Bisa, Kak. Oke. Nah, yang ditanya adalah arus yang melewati 7 ohm. Kita tuliskan, berarti persamaan 3, perhatikan. VYX sama dengan sepanjang Y ke X untuk arus ketiga. Bertemu dengan kutub negatif, kan? Iya. Berarti minus 5. Tambah. Resistor yang dilewati dari Y ke X ada berapa? 1. Nah, berarti 3 dikali dengan 7. Berapa PYX-nya di soal? 2. Nah, 2. Berarti 2 sama dengan minus 5 tambah I3 kali 7. Tinggal kamu pindahkan aja. Min 5 ke ruas kiri. Jadi plus 2 tambah 5 berapa? 7. 7. I3 sama 7 bagi 7. 1. Nah, karena ini plus, maka asumsi benar. Seandainya minus, asumsi bukan salah, tapi terbalik. Maksudnya gimana? Tadi kamu asumsikan arusnya gimana? Dari Y ke X kan? Seandainya saya temukan Y ke X minus, berarti arusnya bukan dari Y ke X, tapi X ke Y. Gitu maksudnya. Paham kan? Halo? Paham, Kak. Paham. Berarti jawabnya adalah 1 ampere dari Y ke X. Bola. Oke. Nah, kakak Gimana? Homo. Gimana? Halo, Dek. Bisa diikuti. Tulisan saya masih kelihatan, kan? Masih, Kak. Kelihatan, Kak. Masih, Kak. Soal-soal yang saya jelaskan ini, soal-soal yang mirip dengan UTBK ya. Maksudnya, cara pengerjaannya tidak terlalu panjang, cukup bermodalkan konsep. Kamu pikirkan, ini kan dari tadi nggak terlalu panjang kan? Yang tadi itu konsepnya. Ini juga nggak terlalu panjang kan? Menurut kalian, Iya, Kak. kepanjang nggak ini? Nggak terlalu panjang kan? Masih simpel Enggak, kan Kak. caranya? Oke. Nah, coba kita arahkan ke soal aslinya. Soal asli UTBK. Nomor 8 dan 9. Oke. Nomor 8 dan 9. Nomor 10 itu soal simak UI. Nggak apa-apa lah ya, kita selipkan soal mandiri ya. Biar ada perbandingannya nanti. Oke? Halo, Dek. Iya, Kak. Iya, Kak. Ya, Kak. Sama-sama kita kerjakan nomor 8 dan nomor 9. Ya. Nomor 8 dan 9 itu saya tempatkan setelah ada 2 cabang. Biar kamu pikirkan. Menggunakan konsep, mengerjakan nomor 8 9 itu sebenarnya tidak kita butuhkan cara ini. Cukup kamu ingat hukum Ohm. Apa rumus hukum Ohm, Dik? V sama dengan I kali? I sama dengan I kali R. Oke, bagus. Ya. Bisa tahu. Satu data untuk 2 soal. Oke, satu data untuk soal.
Coba langsung kamu catat deh. Kalau ada gambar seperti ini namanya adalah GGL variabel. Ini adalah GGL variabel. Oke? Di sini ada R, ada hambatan. Juga ada R. Nah, kita tuliskan ya. Ini GGL 1, ini GGL 2. Di sini ada ampermeter. Nah, ampermeternya ideal. Untuk ampermeter ideal, langsung ingat hambatan internalnya sama dengan 0. Kalau voltmeter ideal, hambatan internalnya sama dengan tak hingga. Oke? Ingat ya, ampermeter ideal, R internalnya adalah 0. Kalau voltmeter ideal, hambatan dalamnya tak hingga. Tujuannya apa? Supaya tidak mengubah rangkaian, tidak mengganggu rangkaian. Ini R, ini R. Oke, coba kita perhatikan soalnya ya. Dua buah sumber tegangan, dua buah resistor identik, masing-masing hambatannya R, dan sebuah ampermeter ideal disusun menjadi rangkaian. Oke, pada gambar A perhatikan. Sumber tegangan E1 adalah sumber tegangan yang dapat diubah-ubah. Oke, ini terbalik ini ya. Ini E1, ini E2. Oke, pada soalmu, coba diganti deh. Yang E1 itu yang di bawah, E2-nya di atas ya. Karena di situ E1 sumber tegangannya adalah sumber tegangan yang dapat diubah. Ini maksudnya variabel ya. Variabel itu dapat berubah-ubah nilainya. Udah? Grafik arus yang terbaca pada E1 terhadap arus terhadap E1 itu pada gambar B. Ini ada grafiknya. Ini gambar rangkaiannya. Oke. Ini rangkaian apa, Dek? Paralel. Saya misalkan ini RA, ini RB. Boleh nggak saya tulis gini? P total sama dengan P pada RA sama dengan P pada RB. Boleh, Kak. Boleh. Boleh. Apa P total? Boleh. Kalau ada baterai saya susun seperti ini, gimana cara menghitungnya? Ini E1, ini E2, ini E3. Berapa P totalnya? E1 tambah E2 tambah E3. Bagus. Tapi kalau saya gambar seperti ini, kurang E2 kan? Karena negatif. Oke. Berarti P totalnya adalah E1 ditambah E2 sama dengan kita cukup memperhatikan ampermeter. Ampermeter itu terletak pada segmen apa? RA atau RB? RB. Ah, berarti di sini arus dikali dengan RB. Inilah persamaan yang kamu gunakan. Sudah? Lihatlah di grafiknya. Oke? Kamu perhatikan grafiknya. Ketika E1-nya 3, tulis E2, harusnya berapa, Dek? Ketika E1-nya 3, harusnya berapa? 5, Kak. Oke, hati-hati, itu 5 miliampere. 1 mili sama dengan 10 pangkat min 3. Ya kan? Iya, Kak. Kali dengan R. Ini data 3. Sekarang kita gunakan ketika E1-nya 0,5. Ketika 0,5, berapa I-nya, Dik? 2,5. 2,5 itu masih mili. 10 pangkat min 3 kali R. RB sama dengan R ya. Di soalnya, RA, RB adalah R. Saya misalkan ada RA sama RB supaya gampang penamaannya. Udah? Kita eliminasi yang namanya E2. 3 dikurang 0,5 berapa? 2,5. Ini 0. 5 dikurang 2,5? 2,5 min 3R. Gitu kan? Iya, iya, Kak. Bisa? Bisa. Berarti R sama dengan berapa? 10 pangkat min 3. 10 pangkat min 3. Jadi 10 pangkat 3 dong? Karena udah pindah ke ruas ini. Saya pindahkan Iya, ke ruas Q. Oke. Atau sama dengan 1 kilo ohm.
Bisa? Ya. Kak, saya mau nanya, Ya, yang mana, Dek? kenapa ideal ampere meternya di RB? Itu digambarnya di RB, Dek. Di gambarnya. Soalnya ampere meternya di sini, Dek. Jadi kita ngikutin soalnya. Bukan saya yang naruh ampere meternya di sini ya. Pada soalnya ada ampere meter di sini. Jadi kan tadi R, saya misalkan RA, saya misalkan RB. Ampere meter itu seri dengan RB. Oh ya Kak, paham Kak. Makasih Kak. Ya, nah. Berarti nilai R-nya 1 kilo ohm. Ketemu nomor 9. Dari informasi di atas, nilai hambatan resistor adalah 1 kilo ohm. Jadi nomor 9 ya. Ini nomor 9. Udah. Nomor 8 apa yang diminta? Nomor 8? Informasi di atas, E2-nya. Oke. E2-nya. Boleh kau masukkan ke persamaan 1, boleh ke persamaan 2. Saya pilih persamaan 2. Nanti kamu buktikan persamaan 1. Berarti 0,5 ditambah E2 sama dengan 2,5 kali 10 pangkat min 3. Ini adalah I. R-nya tadi 10 pangkat min 3. Ya kan? Saya coret 10 pangkat min 3 dengan pangkat 3. Berarti E2 sama dengan 2,5 dikurang 0,5. Berapa tuh? 2. Nah, 2 volt. Inilah jawabannya. Jadi, semua soal CBK dirancang biasanya nggak terlalu panjang. Asalkan kalian paham konsepnya. Oke, silakan ditanyakan kalau ada yang mau ditanyakan, Dik. Biar kita lanjut soal yang terakhir ya. Halo, ada yang mau ditanyakan? Enggak Kak. Enggak. Enggak Kak. Enggak ada. Oke, kalau enggak ada, yang terakhir. Ini bukan karena mau cepat kan? Pada gambar listrik seperti di bawah, kuat arus yang mengalir pada segmen AB. Pada segmen AB ya yang kita ya. Oke. Jadi ada gambar lingkaran seperti ini. Ini ada beda potensial 6 volt atau tegangan. Ada hambatan 3 ohm. Ada hambatan 3 ohm. Terbalik ya. Ini 6 ohm, maaf. 6 ohm. 6 ohm, yang ini 3 ohm. Di sini ada hambatan 9 ohm. Ya. Diberi nama, ini titik A, yang ini B, ini C, ini D. Nah, kalau soal seperti ini, harus kamu cari dulu yang namanya R total. Karena nggak dikasih tahu arus tegangan di 6 ohm, 6 ohm, 3 ohm, atau 9 ohm. Jadi harus kita cari R total. Oke. Saya gambarkan dulu ya, biar sederhana jadi seperti ini. Mana tahu untuk gambar lingkaran kurang jelas. Maksudnya mana rangkaian seri paralel jadi nggak kelihatan. Kalau saya gambarkan seperti ini, kayaknya terbantu. Nah, ini tadi 6 ohm ya. Ini 6 ohm, ini 3 ohm, yang ini 9 ohm. Ya. Ini 6 volt. Ada titik A, B, C, sama D. Oke? Rangkaian apa, D? 6 sama 6, D? Seri, Kak. Seri. Hati-hati loh, ada cabang loh. Ini sama ini. Rangkaian apa? Paralel. Paralel. Oke, coba kita hitung berapa R paralelnya. Per RP sama dengan 1/6 tambah 1/6. Oke? Berarti RP-nya langsung sama dengan 2/6. 3. Nah, 6 dengan 3, 1/6 tambah 1/6, deh. Kan 2/6. Kita balik jadi 3. Pas kan? Iya, Kak. Iya, Kak. 6 rangkaian paralel. Dengan 3 ohm rangkaian apa? Paralel. Kenapa paralel? Kan udah kita gabung ini.
Seri. Itu gini, ya. Mana tahu kurang jelas gambarnya. Kalau saya gambarkan seperti ini, bisa nggak kalian terima ya? Ini kan sama aja rangkaian seperti ini. Dah. Ini tadi 6 ohm. Ini 6 ohm. Kalau seperti ini gimana? Lebih gampang nggak daripada ini? Kalau saya buat seperti ini. Iya, Kak. Iya, Kak. Gampang. Ini rangkaian apa tadi kalian bilang? Paralel. Paralel. Dengan 3 ohm rangkaian apa? Paralel. Seri. Seri. 3 ohm. Rangkaian Seri. seri ya. Seri. Berarti ini ya, saya tulis. R seri sama dengan berapa? 3 tambah 3. 6. 6 ohm. Ini dengan ini rangkaian apa? Paralel. Paralel. Berarti R total sama dengan, oke, gunakan ini ya. Kalau paralel, ada 2 hambatan di paralel, gunakan aja nih, kayaknya lebih gampang. Dah. Nah. Per 6 tambah 9, 15 kan? Iya, Kak. Oke. Iya. Kita sama-sama bagi 3, tinggal 3, ini 5. Berarti ini sama dengan 6 kali 3 per 5. Itu adalah R totalnya. Kita cek dulu berapa I total. I total sama dengan P per R total. P-nya berapa, Dek? 6. 6 kan? 6 dibagi dengan 6 kali 3 per 5. 5. Kan per 5 kan? Ke atas. Bisa nggak? Bisa. Naik. Bisa. Oke. Yang bisa kita coret mana? 6. Arus yang mengalir adalah 5 per 3 ya. Oke, tulis. 5 per 3 ampere. Ini. Udah? Rangkaian ini dan ini adalah rangkaian paralel. Oke? Ini dan ini rangkaian paralel. Saya mau nanya sama kalian. Berapa arus yang mengalir pada segmen ini? Ini tadi mengalirnya, Dik. Halo? I-nya sama, Kak. 6 dibagi 6 berapa? 1. Coba perhatikan ya. Kalau saya tulis tangan enggak, ini 1 ampere. Ini kan tadi 5 per 3. 5 per 3. Ampere. Udah? 1 ampere terbagi menjadi 2. Sama-sama 6. Berarti berapa di sini arusnya? 0,5. 0,5. Atau setengah boleh? Setengah ampere, setengah ampere? Boleh. Boleh. Berarti di sini 1 ampere ya? Iya, Kak. Iya, Kak. R-nya 9, ini P-nya 6. Berarti arus di sini P per R. 6 bagi 9 berapa? 2 per 3. Oke, 2 per 3. Kamu buktikan. 2 per 3 tambah 1 sama dengan berapa? 5 per 3. 5 per 3. 2 per 3 itu adalah arus yang mengalir pada 9 ohm. Berarti ini 2 per 3. Oke, yang ditanya adalah arus yang mengalir pada segmen AB. Sekarang perhatikan titik A. Arus yang masuk pada titik A berapa? 5 per 3. Yang keluar baru 1. Berarti kita butuh berapa lagi? 1. Kenapa 1? 5 per 3. Ini setengah. Ini berapa, Dik? Kan yang masuk itu 5 per 3. Yang keluar baru setengah. Berarti kita butuh berapa lagi? Ini IAB. Hukum cukup yang pertama. 5 per 3 adalah arus yang masuk sama dengan arus yang keluar setengah tambah IAB. 7 per 6 bukan, Kak? Iya, 7 per 6. Oke. Paham semuanya 7 per 6? Dari mana? Paham. Paham, Kak. Coba kita buktikan ya. Di sini juga harus sama. Arus yang masuk 7 per 6. Oke? Yang keluar setengah tambah 2 per 3. Setengah tambah 2 per 3 berapa? Halo? Setengah tambah 2 per 3 berapa, Dik? 7 per 6. Nah, terbukti ya berarti ya. Berarti arus yang mengalir adalah 7 per 6. Seperti ini soal simak UI.
Udah? Ya, ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita akhiri untuk pertemuan fisika. R2-nya itu angkanya berapa, Kak? Apa? Kenapa? Yang R total sama dengan R1 dikali R2-nya, angkanya berapa itu yang R2? R1-nya yang ini, Dek. 6. R2-nya yang ini, 9. Jadi 6 kali 9. 6 tambah 9. Makasih, Kak. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Halo? Kak, aku mau nanya, Kak. Ya, yang mana, Dek? Itu kok bisa R1 kali R2, Kak, yang di R totalnya? Oh, ini. Kalau ada dua hambatan diparalelkan, kamu gunakan aja ini ya, Dek, ya. Ini misalkan R1, ini R2. R paralel sama dengan R1 kali R2 per R1 tambah R2. Ini aja kamu gunakan. Oke? Makasih, Kak. Iya. Oke, ada lagi? Kak, mau tanya yang hasil 7/6-nya dari mana, Kak? Yang mana, Dek? 7/6 ini? Iya. Yang IAB, iya. Iya, Oke. Kak. Pada titik A, arus yang masuk kan 5/3. Arus yang keluar baru setengah. 5/3 dikurang setengah berapa? Berapa, Dek? 5/3 dikurang setengah. 7/6 enggak? Tujuh per 6 kan? Ini kan sama dengan 10 dikurang 3/6 kan? 7/6. Oh iya, Kak. Kasih, Kak. Oke. Oke. Ada lagi? Nggak ada? Nggak ada, Kalau Kak. begitu, dari saya tanya dulu ya. Bentar ya. Mohon maaf, ini hostnya Ibu siapa ya? Bentar ya. Belum ya. Bu, kayaknya udah selesai, Bu, pertemuan fisika. Siswanya juga nggak ada yang bertanya. Kak, Ya, terus kalau gunanya hukum loop itu apa? oh biasanya kalian pakai loop ya? Iya. Oh gitu ya. Sebenarnya loop itu adalah asumsi arus, Dek. Dari sebenarnya saya tadi menggunakan loop juga, cuman loopnya tidak dari suatu titik kembali ke titik awal. Saya menggunakan dari satu titik ke titik lain. Gitu. Makasih, Kak. Nanti coba kamu aplikasikan ke soal yang ada di sekolahmu dengan cara yang saya berikan. Udah. Coba aja nanti. Kayaknya lebih sederhana. Oke, bisa? Yang lainnya gimana? Halo? Bisa, Kak. Kak, yang 89-nya pakai rumus apa itu, Kak? Yang mana, Dek? Nomor 89. Nomor 89, yang ini. Ini kan hukum Ohm, yang sederhana. Tegangan pada RA sama dengan tegangan pada RB, sama dengan tegangan totalnya. Hukum Ohm kan rumusnya I kali R. P sama dengan I kali R doang. Iya kan? Iya. Nah, saya tadi hanya melihat P total dengan PRB. P total karena ini plus minus, E2 tambah E1.
Iya, Kak. Makasih, Kak. Oke. Ya. Oke. Ada lagi? Setelah ini kalian belajar ini, Dek. Oh, ada lagi yang bertanya. Yang mana, Dek? Silakan. Itu yang nomor 10, yang setengah ampernya, itu dari mana? Ya. Saya masih bingung. Di sini tadi arusnya berapa, Dik? 1 kan? Paham dari iya, 1 tuh? Yang kan 1 tambah 3 kan 6. 6 dibagi 6. P per R adalah I. 6 bagi 6, 1. Ada 2 hambatan yang sama. Berarti pembagiannya sebanding. Di sini 6, di sini 6, R-nya. Berarti 1 dibagi setengah. Aduh, 1 dibagi setengah. 1 dibagi 2. Jadi, setengah kan? Oh Bisa, iya, kan? paham. Sama R-nya ya. Kalau R-nya nggak sama, nggak setengah. Kembali lagi ke rumus I kali R, I kali R. Kayak cara 2 dan 3 tadi. Makanya tadi saya sengaja soal nomor 2, 3 itu harus kalian pahami. Nyambung ke nomor 10. Gitu. Oke, Kak. Makasih, Kak. Oke. Yang lainnya gimana, Dek? Kak, izin bertanya. Ya, silakan. Boleh bilang nggak yang V total itu kenapa S1 tambah E2? Yang ini? Iya, boleh diulang nggak tadi? Kenapa bisa S1 tambah E2? Yang gini, plus, minus. Kalau ada baterai diserikan, kamu pernah mengerjakan soal seperti ini kan? Ada plus, minus. Ini E1, ini E2, ini E3. Kan V totalnya itu sama dengan E1 tambah E2 tambah E3. Kenapa? Karena minus plus bertemu. Oke. Bisa terima yang ini? Bisa, Kak. Seandainya saya buat seperti ini saya hapus. Saya tuliskan seperti ini. Gambarnya ada ini plus minus, ini minus plus. Ini E1, ini E2. Menghitung E totalnya gimana? E1 digunakan E2. Iya. Nah, gitu. Jadi susunan kutubnya yang diperhatikan. Oke? Makasih, Kak. Oke. Yang lainnya? Yang lainnya gimana, Dek? Nggak ada? Halo? Nggak ada lagi? Setelah ini kalian belajar apa, Dek? Oke, waktunya istirahat. Oke, kalau begitu pertemuan kita hari ini sampai di sini ya. Terima kasih semuanya telah memperhatikan. Iya, Kak, sama-sama. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Dah, Wan. Habis tinggal berapa tuh?